فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Ar-Rayyan. Dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Duduk di masjid mempelajari sebahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk nikmat yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya, yaitu disebut untuk dibanggakan dan dipuji. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua taufik dan inayahnya, mewarnai kehidupan kita semua dengan keberkahan dan kebaikan. Dan semoga kajian-kajian yang insyaallah taala akan kita lewati ini bisa menjadi bekal untuk kita semua di kehidupan ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tema pembahasan kita adalah kitab Fadlul Islam. Dan insyaallah taala kitab ini akan kita kaji untuk hari ini dan hari besok. Kitab Fadlul Islam ini adalah sebuah kitab yang sangat agung. Kandungan yang terdapat di dalamnya bekal-bekal yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah yang telah meneguhkan dirinya di atas keislaman.
Iya. Di dalam buku ini dengan 13 bab yang disebutkan oleh penulis di dalamnya. Di dalam buku ini penulisnya menjelaskan keutamaan Islam dari berbagai sudut dan sisinya. Keutamaan yang kadang sebagian umat Islam sendiri tidak mengetahui keutamaan tersebut dan tidak berbangga dengan keutamaan ini. Keutamaan yang beliau terangkan di dalam buku ini sifatnya adalah pengokoh dan penguat. Hal yang membesarkan jiwa seorang muslim, membuatnya istiqamah di atas jalan. Bukan sekadar motivasi. Karena judul keutamaan. So, biasanya orang-orang kalau menyinggung keutamaan dianggap itu hanya sekedar motivasi saja supaya lebih tercambuk dan lebih bergerak untuk meraih keutamaan. Tetapi di dalam buku ini diuraikan keutamaan Islam itu dari banyak sisi. Diuraikan keutamaan Islam dari sisi Islam itu sendiri sebagai agama. Beliau uraikan keutamaan Islam dari sisi orang-orang yang memeluk agama Islam itu. Dan beliau uraikan juga keutamaan Islam dari sisi umat Islam sebagai sebuah umat yang menyandang agama ini. Dan juga beliau uraikan keutamaan Islam dari sisi ciri-ciri khusus yang terdapat di dalam Islam yang membedakannya dengan tuntunan-tuntunan lainnya. Iya. Dan banyak lagi sudut-sudut keutamaan yang beliau uraikan dan beliau terangkan. Dan tentunya pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Apalagi kita sekarang ini di masa banyak dari umat Islam itu kurang mengerti akan tuntunan agamanya, akan keislamannya. Sedikit ilmu pengetahuan tentang Islam di kalangan kaum muslimin. Apalagi kalau kita perhatikan betapa banyak orang-orang yang menjelekkan umat Islam, membuat kaum muslimin ragu terhadap tuntunan dan agamanya. Pada berbagai perkara. Apakah itu di perkara keyakinan, perkara akidahnya, atau di perkara ibadahnya, atau di perkara muamalahnya, adapun di perkara-perkara yang lainnya. Iya. Dan kita melihat sebagian dari umat Islam ada yang berjelek sangka terhadap keislamannya sendiri. Ini semuanya muncul karena kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan tentang sudut-sudut keutamaan Islam ini. Karena itu mengkaji buku ini adalah hal yang sangat penting. Buku ini sifatnya adalah akidah dan manhaj. Terdapat penanaman akidah dan manhaj, metodologi seorang muslim di dalam menjalani kehidupannya, pijakannya di dalam berislam. Iya. Dua hal ini kalau tertanam di dalam jiwa dengan baik, ini akan melahirkan umat-umat Islam yang mengerti tentang agamanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan agamanya. Iya. Dan pengagungan itu, kesadaran akan kemuliaan itu hanyalah datang dari hati-hati yang
mengetahui besarnya nikmat Islam ini untuk kaum muslimin. Adapun orang yang tidak mengetahui besarnya keutamaan Islam dan agungnya Islam untuk umat Islam, maka agama ini kadang hanya dia jadikan sebagai hal yang berlalu saja, atau sebagai suatu kebiasaan di tengah manusia. Tapi tatkala seorang hamba mengenal keutamaan Islam dari sudut-sudut yang akan diterangkan oleh penulis di sini, maka dia pasti akan mengetahui betapa indahnya Islam itu dan betapa bahagianya orang yang hidup di bawah naungan keislaman. Bahkan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan keislaman yang benar. Iya. Ini secara ringkas kandungan dan isi dari buku ini. Di dalam buku ini ada 13 bab sebagaimana yang kita bisa lihat di daftar isi buku. Iya. 13 bab ini semuanya terdapat makna kemuliaan atau keutamaan Islam. Buku Fadlul Islam ini tentunya dalam bahasa Arab. Penulisnya ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, seorang alim yang masyhur, dikenal dengan kejujuran, dikenal dengan tauhid, dan dikenal dengan semangat yang baik menasihati kaum muslimin. Karya-karya beliau tersebar di seluruh alam ini dan telah bermanfaat untuk umat Islam. Iya. Buku Fadlul Islam ini teks Arabnya sudah kita terjemahkan dan semuanya ada di terjemahan yang dipegang. Cuman di terjemahan ini ada kelebihan dari sisi penyebutan takhrij hadisnya dan penyebutan acuan dan sandaran di dalam sumber-sumber riwayat. Iya. Baik, saya akan membaca buku ini karena pembahasannya banyak dan insyaallah taala isi materi kita akan luaskan dari sela-sela pembahasan yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Di bab yang pertama di halaman 11 berkata penulis rahimahullahu taala bab Fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Iya. Ini bab yang pertama. Dan bab yang pertama ini sama dengan judul buku. Sama dengan judul buku. Karena itu ada dua kemungkinan di sini maksud penulis membawakan bab ini. Mungkin buku ini beliau beri judul dengan bab pertamanya. Ya. Jadi di bab pertama beliau khusus menerangkan keutamaan Islam. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin bab yang pertama itu adalah gambaran untuk seluruh bab yang datang setelahnya. Bahwa buku ini semuanya menjelaskan keutamaan Islam dan bab-bab yang datang setelahnya terdapat di dalamnya kandungan penjelasan tentang keutamaan Islam juga, walaupun dibahasakan dengan berbagai judul bab oleh penulis, sebagaimana yang akan kita baca insyaallah taala. Iya. Bab Fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Keutamaan Islam itu dilihat dari beberapa sudut. Sudut yang pertama adalah keutamaan Islam pada dirinya sendiri kalau dibandingkan dengan agama-agama lain. Iya. Jadi kalau dibandingkan dengan seluruh agama yang pernah ada,
maka agama Islam adalah agama yang paling afdal dan paling utama. Dan ini akan datang ya, disebutkan dalil-dalilnya oleh penulis nanti. Iya. Jadi Islam di mana yang pertama ini lebih utama di atas seluruh agama. Kemudian yang kedua, dari mana keutamaan Islam? Adalah keutamaan Islam terhadap pemeluknya, orang yang memeluk agama Islam itu. Iya. Dan diterangkan oleh penulis nanti ayat-ayat dan hadits-hadits tentang siapa yang masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam, istiqamah di atasnya, akan ia dapatkan berbagai keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Nah, umat Islam dari arah ini diberi keutamaan lebih utama daripada umat-umat yang lainnya. Lebih utama dari penganut-penganut agama yang pernah ada sebelumnya. Ini juga akan diuraikan oleh penulis ayat-ayat dan hadits-haditsnya. Kita akan baca nanti. Kemudian yang ketiga, keutamaan Islam sebagai satu umat yang menyandang Islam ini. Keutamaan sebagai umat Islam. Iya. Karena umat ini dibandingkan dengan umat yang pernah ada, dan umat Islam adalah umat yang ke-70 di atas muka bumi. Umat yang ke-70. Sebagaimana akan kita baca haditsnya. Dan yang paling afdal di antara 70 umat ini adalah umat Islam. Yang paling pertama masuk surga dari 70 umat adalah umat Islam. Iya. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang keempat, dari keutamaan Islam yang akan diterangkan oleh penulis, bahwa keislaman itu mempunyai ciri-ciri khusus. Ada karakteristik khusus yang dimiliki oleh umat Islam. Iya. Tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karena itu nanti akan datang penjelasan tentang sempurnanya agama Islam ini. Dan akan datang juga penjelasan tentang sifat pertengahan umat Islam. Dan akan datang penjelasan dilarangnya ekstrim di dalam beragama, kemudahan di dalam Islam, dan selainnya dari ciri-ciri khusus yang menunjukkan dan melambangkan keutamaan Islam itu. Iya. Dan juga akan diterangkan oleh penulis hal yang kelima dari keutamaan Islam, yaitu Islam dari sisi kekekalan agama ini. Kalau umat-umat yang telah lalu, agama mereka berakhir pada masa tertentu, atau Rasul mereka hanya diutus untuk umat tertentu. Tapi agama Islam ini hingga hari kiamat. Syariat Islam itu yang berlaku hingga hari kiamat. Sampai Nabi Isa alaihissalam ketika turun pada hari kiamat, mendekati hari kiamat, beliau juga berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah para nabi sebelum nabi kita diutus kepada kaumnya masing-masing secara khusus. Adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat, kepada jin dan manusia. Kepada jin dan manusia. Iya. Maka ini 5 gambaran keutamaan Islam yang akan diuraikan oleh penulis. 5 gambaran keutamaan Islam yang akan diuraikan oleh penulis. Dan sekali lagi,
Memahami keutamaan Islam dari 5 sudut ini adalah hal yang sangat penting sekali. Hal yang sangat penting. Dan ini yang menyebabkan seseorang itu seimbang di dalam keislamannya. Bersikap adil dan pertengahan. Dan ini menyebabkan seorang hamba sangat nikmat hidupnya dengan keislaman. Penuh dengan kebahagiaan. Dan ini menyebabkan seorang hamba selalu menyadari betapa besar nikmat Islam yang Allah berikan kepadanya. Dan betapa agung anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah sempurnakan untuk umat Islam ini. Iya. Kita baca kandungan dari ayat-ayat dan hadits-hadits serta asar para ulama salaf yang akan disebutkan oleh penulis. Dan ini dari metode penulis dalam menyusun buku. Beliau hanya memberi judul bab, kemudian beliau sebutkan ayat Al-Quran, beliau sebutkan hadits Rasulullah, dan beliau sebutkan ucapan dari ulama terdahulu, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau beliau membawakan pembicaraan, itu hanya pembicaraan untuk mengingatkan saja. Seperti akan datang beliau ingatkan, perhatikanlah ucapan imam ini, betapa pentingnya di masa ini. Ya. Tapi isi buku ini sebenarnya semuanya adalah kumpulan ayat, hadits dan ucapan as-salaf di dalamnya. Dan itulah ilmu. Itulah ilmu agama. Sebab al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu. Ya. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulnya. Dan apa yang dipahami oleh para sahabat itu ilmu. Berbeda dengan manusia di masa ini. Kadang sebagian orang berbicara tentang keislaman. Ya. Menerapkan atau memaparkan kaidah-kaidah tentang keislaman. Tapi begitu dipastikan tentang kaidah tersebut, dilacak dari mana asal usulnya. Ya, orang yang menyampaikannya tidak menyebutkan sandaran dari ayat Al-Quran, tidak pula dari hadis. Tidak ada pula dari ulama terdahulu yang menjadi sumber acuannya. Ya. Bahkan hal tersebut hanya dia ucapkan dari arah dirinya sendiri. Dan ini bukan dari keislaman. Ya. Karena itu diantara musibah yang menimpa umat kita, terlalu banyak orang-orang yang berbicara tentang agama, tetapi tidak diarahkan kaum muslimin kembali kepada sumber aslinya. Hanya diarahkan kepada akal manusia, pemikiran sebagian orang, madhab dan seterusnya. Adapun agama itu, tuntunan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Dari para wali, orang-orang yang kalian cintai. Ya. Perhatikan dalam ayat ini kita diperintah untuk mengikuti apa yang diturunkan dari Allah. Yang datang dari Allah kepada kita adalah ayat Al-Quran, dan yang datang kepada kita adalah hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal. Iya. Dan apa yang datang dari Nabi itu juga adalah wahyu dari Allah. Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Allah firman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari mulut beliau itu adalah syariat. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Ar-Rasul, terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Ar-Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya.
Inilah kewajiban kita sebagai umat. Dan ini cara seorang mempelajari agamanya. Iya. Metode ini digambarkan oleh penulis dalam penulisan buku ini, dalam penyusunan buku ini. Beliau hanya menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau perjelas dengan ucapan as-salaf di dalam memahaminya. Iya. Beliau tidak memperjelas dengan akal beliau pribadi, pendapat beliau pribadi. Tapi ada dari ulama yang telah menjelaskan hal ini. Karena kita umat belakangan, tidak ada kebaikan bagi kita kecuali kalau kita mengikuti generasi pertama di tengah umat ini. Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk mengikuti jalan generasi pertama di tengah umat ini. Dalam firman-Nya Allah firman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak baginya petunjuk, dan barang siapa yang mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Iya. Seluruhnya dan juga umat yang ikut ke jalannya para sahabat. Jadi dua golongan yang diancam di sini. Orang yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk. Golongan yang kedua yang diancam adalah orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Ya, dan ini fitnah ya pada orang yang tersesat. Dia sudah tersesat, Allah buat dia semakin larut di dalam kesesatannya, sehingga dia tidak sadar bahwa dirinya tersesat. Waliyadzubillah. Ya. Dan ini salah satu bahaya dari bahaya keluar dari jalan Islam. Dan akan datang insyaallah taala penulis akan menguraikan keutamaan Islam dari sisi sempurnanya agama ini, dan siapa yang keluar darinya dia pasti akan mendapatkan bahaya. Ini insyaallah taala akan datang penjelasannya. Ya, yang jelas di dalam ayat disebutkan ancamannya nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Dan di dalam haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Baik-baik manusia adalah masaku, generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi dihitung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalimat sebaik-baik manusia ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah rujukan di tengah manusia, sumber acuan, karena tidaklah mereka disebut sebagai sebaik-baik manusia kecuali untuk diikuti. Kecuali untuk diikuti. Karena itu apa yang disepakati oleh para sahabat, siapa yang keluar darinya, maka dia telah keluar dari jalan yang benar. Dia telah keluar dari jalan yang benar. Sebab para sahabat tidak pernah bersepakat di atas hal yang salah, apalagi di atas kesesatan. Iya. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak pernah bersepakat berkumpul di atas kesesatan. Jadi ini sumber kita di dalam mempelajari agama. Bukan dengan pemahaman kita sendiri. Baca ayat Al-Quran, kita tafsirkan sendiri. Iya. Seperti sekarang ini, tiap kali ada perkembangan zaman, ada saja ayat yang dia tafsirkan kepada perkembangan itu. Iya. Pada perkembangan zaman tersebut. Padahal, belum tentu itu makna dari ayat. Dan dimaklumi bahwa agama Islam ini mengatur seluruh kehidupan manusia. Di generasi manapun, di zaman manapun dia hidup,
Dalam Islam ada aturan dan tuntunannya. Tapi menafsirkan ayat dengan penafsiran sendiri, ini tidak dibenarkan. Demikian pula memahami hadis dengan pemahaman sendiri adalah hal yang dianggap mungkar di dalam agama kita. Karena itu, ya sepakat para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Mengikuti jalan para sahabat. Dan mereka inilah yang disebut dengan nama as-salaf. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, faqad thabata wujub ittiba'i as-salafi bil kitab was sunnati wal ijma'. Kata beliau, telah tetap dengan sangat pasti kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, berdasarkan dalil dari hadis, dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama Islam dalam hal ini. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, ini nasihat Imam Malik. Iya. Nasihat Imam Malik ini selalu beliau ulangi di setiap majelis yang beliau duduk di majelis itu. Dan nasihat Imam Malik ini beliau ambil dari gurunya, Rabi'ah. Di mana gurunya Rabi'ah tiap kali duduk di majelis, beliau juga menyampaikan nasihat yang sama. Apa nasihatnya? Kata beliau, la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan hal-hal yang menjadikan umat pertamanya menjadi baik. Iya. Maksudnya apa? Kalau para sahabat mereka adalah manusia yang terbaik, maka umat yang datang setelahnya kalau ingin baik seperti para sahabat, cara baiknya adalah dengan hal yang menyebabkan para sahabat itu dianggap sebagai umat terbaik. Kita harus mengikuti jalan mereka. Harus mengikuti jalan para sahabat rahimahumullah. Karena itu Imam Ahmad sangat berpegang dengan hal ini. Ya, Imam Ahmad di banyak pembahasan beliau di pembahasan fikih, kalau sudah ada sejumlah sahabat yang memfatwakan sebuah perkara, maka beliau anggap itu adalah sebuah hukum yang diikuti. Iya. Karena itu beliau berdalilkan misalnya di dalam pembahasan boleh mengusap di atas kaos kaki, ya, ketika berwudu, beliau katakan ini telah syah dari sahabat fulan disebutkan sekitar 9 sahabat yang mengusap di atas kaos kakinya. Ya. Perhatikan bagaimana mereka di dalam memahami agama. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, dan selainnya dari para ulama Islam, ya, tidak ada yang membawakan Islam itu dari hasil pemikirannya sendiri, dari inspirasi mereka sendiri. Tapi keislaman yang mereka bawa kepada umat adalah ilmu yang mereka warisi. Ilmu yang mereka warisi. Karena ilmu agama ini adalah warisan. Iya. Ilmu agama ini adalah warisan. Dia adalah sebuah tuntunan yang sudah lengkap. Kewajiban kita hanya mengambil tuntunan itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris. Pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta berupa mata uang emas, dinar, atau dirham, mata uang perak. Bukan itu warisan para ulama. Tapi warisan mereka apa? Innama warrathul ilm. Para ulama itu, para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan. Jadi ilmu agama ini warisan. Ya, kewajiban kita mengambilnya dari Al-Quran, dari hadis, dan bagaimana Nabi mengajarkannya kepada para sahabat. Bagaimana para sahabat memahaminya. Para imam yang datang setelahnya memahami hal ini. Karena itu Imam Ahmad berkata, Iyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam.
Hati-hati kamu berbicara tentang satu permasalahan dan tidak ada seorang imam yang mendahului kamu. Ini Imam Ahmad. Ya. Beliau menegaskan tidak boleh ada yang berbicara dan tidak ada dari ulama dahulu yang mendahului ia di dalam pembicaraan tersebut. Iya. Ini dari fikih di dalam mempelajari agama. Kalau ini diketahui dan fikih ini dipahami, ini akan menyebabkan persatuan umat. Dan sekarang banyaknya perselisihan, keributan, karena setiap orang menyampaikan agama dengan pemahamannya masing-masing, dengan pemikirannya masing-masing, sehingga ini membentuk kelompok A, sana membentuk kelompok B. Ya. Sananya hanya mengambil tuntunan di satu sudut, yang sananya mengambil di sudut lainnya. Ya. Mengambil di sudut lainnya. Sehingga Islam ini terasa kurang digambarkan kepada manusia. Islam ini terasa banyak perpecahan digambarkan di tengah manusia. Dan ini semuanya adalah kekeliruan. Arah kekeliruannya dari mana? Karena tidak memahami tentang keutamaan Islam ini. Maka ini dari salah satu sisi bagaimana penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan dan menerangkan kepada umat keagungan dan keutamaan agama Islam ini. Baik, di ayat yang pertama yang beliau sebutkan, kata beliau bab fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Wa qaulullah ta'ala. Ya, ayatnya masih di halaman 11 dan firman Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, serta telah kuridai Islam itu menjadi agama kalian. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini. Sebab ayat ini memang merupakan sumber pokok pembahasan. Di ayat yang sangat agung. Ayat yang sangat agung. Dan ayat ini dari akhir ayat yang turun dari Al-Quran. Ada yang mengatakan ini yang paling terakhir. Cuma dimaklumi dalam ilmu tafsir ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir tentang ayat yang paling terakhir turun. Ya. Dan sejumlah ulama berpendapat bahwa ayat yang paling terakhir turun adalah ayat ini. Karena ini ayat turun di mana? Turun di hari Arafah. Iya. Di bulan Dzulhijjah. Di musim haji turunnya. Yang disebut dengan Hajjatul Wada. Haji perpisahan. Karena itu adalah haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, la'alli la alqakum ba'da amikum hada. Beliau berkata kepada manusia di musim haji itu, barangkali saya tidak menjumpai kalian lagi setelah tahun ini. Iya. Ini ayat terdapat atau setelah Nabi melakukan haji ini, beliau kembali ke Madinah, kemudian tidak berapa lama beliau sakit, kemudian beliau meninggal. Iya. Oleh karena itu sebagian ulama menganggap bahwa ini adalah ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Tariq bin Shihab. Beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa seorang lelaki dari Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Law 'alaina ma'syar al-yahudi nazalat, lattaqadna dhalika al-yawma 'ida." Ya. Kata Yahudi ini kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, pimpinan kaum mukminin." Panggilan ya untuk khalifah. Ada sebuah ayat di kitab kalian Al-Quran. Kalian baca ayat itu.
andai kata ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya, hari Id. Ya. Jadi orang Yahudi saja tahu tentang apa? Tentang keagungan ayat tersebut. Ya. Maka Umar berkata, ayu ayat? Ayat mana yang kalian maksud? Mereka pun membaca ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Inilah ayat yang disebut oleh penulis di awal bukunya. Ya, pada hari ini telah sempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Jadi ini ayat yang dimaksud oleh orang Yahudi. Apa kata Umar bin Khattab? Kata beliau, "Qad arafna dzalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum al-jum'ah." Kata beliau, kata Umar, kami tahu hari apa ayat ini turun. Di tempat mana ayat ini turun? Kami tahu. Turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Jadi perhatikan keagungan ayat ini. Dia turun di hari Jumat. Hari yang sangat agung. Umat Islam itu cuma punya 3 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, dan apa? Al-Jum'ah, Yaumul Jum'ah. Ada hari raya tahunan 2 dan hari raya pekanan 1. Hari raya pekanan 1. Nah, dikenal di tengah umat Islam selain 3 hari ini. Ya, tidak ada hari ibu. Ya, tidak ada hari kemerdekaan. Ya, hanya dikenal apa? 3 hari raya. Ya, jadi turunnya di hari Jumat. Perhatikan. Kemudian yang kedua, beliau berdiri di Arafah. Arafah ini hari yang sangat agung. Iya. Hari yang apa? Sangat agung. Yang dimuliakan. Ya. Karena itu disyariatkan puasa di hari Arafah. Menggugurkan tahun sebelumnya dan sisa dari tahun itu. Ya. Dan hari Arafah adalah lambang keabsahan ibadah haji seorang yang berhaji. Kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah dengan wukuf di Arafah. Ya. Hari yang sangat agung. Di bulan yang sangat agung. Hari Arafah di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan yang kedua dari 4 bulan yang diagungkan. Ya. Sebab jumlah bulan di dalam Islam 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Hari diciptakannya langit dan bumi. Dari 12 ini ada 4 bulan dikatakan Ashhurul Hurum. Bulan yang diagungkan, dibesarkan oleh Allah. Iya. Dibesarkan. Tidak boleh ada terjadi peperangan di bulan itu. Iya. Dan selainnya dari hukum-hukum yang dimaklumi. Dan bulan yang diagungkan ini ada 4 bulan. Dzulqa'dah yang pertama, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Sekarang kita di bulan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Iya, yang berada antara Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Ini 4 bulan yang diagungkan. Jadi perhatikan bahwa ayat ini turun di hari Arafah di bulan Dzulhijjah. Dan perlu diketahui bulan Dzulhijjah itu tanggal 9 itu masuk ke 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih agung lagi. Dia lebih agung lagi. Iya. Kemudian turunnya di tanah haram. Perhatikan. Ini dari kekhususan yang terkait dengan ayat. Menunjukkan keagungannya. Jadi kalau orang Yahudi berkata, andai kata ayat ini turun
Pada kami orang Yahudi akan kami jadikan hari itu sebagai Id. Ya. Maka Umar berkata, tidak perlu bagi kami umat Islam. Sebab memang turunnya sudah apa? Sudah penuh dengan keagungan. Sudah hari Jumat, hari Id, di bulan yang agung, di hari yang agung, di tanah yang agung. Iya. Ini turunnya ayat ini. Nah, karena itu kandungan dari ayat ini dan keutamaan Islam yang terdapat di dalam ayat, keutamaan agama yang dijelaskan di dalam ayat sangat terang sekali. Ya. Terangnya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Iya. Jadi agama Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Apa artinya kesempurnaan? Tidak perlu ada tambahannya dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Itu artinya sempurna. Kalau ada sesuatu dikatakan sempurna tapi masih ditambah, itu belum sempurna namanya. Ya. Dan kalau ada sesuatu dikatakan sempurna tapi masih mencari selain sesuatu itu juga bukan kesempurnaan. Adapun agama Islam telah sempurna. Tidak perlu ada tambahan dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau berkata, akhbarallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahum iman. Allah memberitakan kepada nabinya dan juga kepada kaum mukminin bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan itu untuk mereka. Agama ini untuk mereka. Fala yahtajuna ila ziyadatin abadan. Sehingga umat Islam tidak perlu kepada tambahan apapun selama-lamanya. Tidak perlu kepada tambah-tambahan. Ya. Tidak perlu tambahan di masa Nabi Muhammad. Tidak perlu tambahan di masa Khulafaur Rasyidin, di masa para sahabat, di masa para imam setelahnya. Tidak perlu tambahan hingga hari kiamat. Sempurna agama ini. Iya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa qad atammahu Allahu fala yanqusuhu abadan. Allah telah menyempurnakannya, artinya agama ini tidak ada kekurangannya sama sekali. Hingga hari kiamat tidak ada kekurangannya. Iya. Jadi manusia di kehidupan dunia ini, ya, hingga hari kiamat, tiap kali datang generasi, pasti apa yang diperlukan oleh manusia di masa itu telah ada di dalam Islam tuntunan dan aturannya. Karena tidak ada kekurangan selama-lamanya. Kemudian kata Ibnu Abbas, waqad radiyahu fala yaskhatuhu abadan. Allah telah ridha terhadap agama ini. Artinya Allah tidak akan pernah murka terhadap siapa yang berpegang dengan agama ini. Selama-lamanya tidak ada kemurkaan. Iya. Ini sisi yang pertama. Iya. Jadi nampak dari sini bahwa ayat ini yang pertama menjelaskan keutamaan Islam dari sisi hakikat Islam itu. Bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna. Kemudian yang kedua, keutamaan Islam dari ayat ini tampak dari sisi penganutnya. Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madina. Dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Iya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini umum untuk seluruh manusia. Siapa yang berpegang dengan agama ini, mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan siapa yang berpaling dari agama ini, berarti mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari sisi yang kedua. Kemudian keutamaan dari sisi yang ketiga di dalam ayat, dari sisi kekekalan agama ini. Iya. Dari sisi kekekalannya. Karena di dalam ayat telah disebutkan kesempurnaan
telah disebutkan kecukupan dan telah disebutkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang akan tetap kekal hingga hari kiamat. Iya, tidak akan ada agama apapun yang menghapusnya hingga hari kiamat. Baik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Kesempurnaan ini mencakup segala hal. Kesempurnaan di dalam akidah. Iya. Siapa yang ingin berkeyakinan, membangun ibadah dengan hatinya, Islam telah menjelaskannya. Pembahasan akidah ya. Sebab akidah itu seorang membangun ibadah dengan hati. Iya. Seluruh pembahasan yang terkait dengan akidah adalah hal yang menyebabkan seseorang itu benar keimanannya. Ya. Dan dengan ibadah yang ada di dalam hati ini, disitulah tampak berbagai keutamaan. InsyaAllah akan datang nanti kita terangkan. Ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena dikalahkan oleh sahabat yang lain. Ada yang mengalahkannya dari sisi jihad misalnya, dari sisi menyumbang misalnya. Ya. Yang membuat Abu Bakar paling utama di tengah umat ini adalah sesuatu yang bercokol di dalam hati. Iya. Dan kesempurnaan agama di dalam ayat ini juga mencakup syariat. Segala tuntunan dan syariat sempurna. Apa saja yang diperlukan? Ingin pembahasan ibadah? Iya. Syariat telah lengkap menjelaskan ibadah apa yang diperlukan oleh hamba. Karena itu tidak dibenarkan ada yang membuat ibadah-ibadah baru. Tuntunan-tuntunan yang tidak ada syariatnya. Bahkan orang yang kadang membuat ibadah baru, tuntunan-tuntunan, ini adalah orang yang kurang pekerjaan. Iya. Karena ibadah yang telah disyariatkan, kalau dia menyibukkan dirinya dengan ibadah itu, sudah cukup baginya. Dia tidak perlu lagi cari ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Tapi demikianlah, tatkala seorang itu dipalingkan dari keislaman, dia akan dilalaikan dari yang terbaik. Dilalaikan dari yang terbaik. Ini termasuk salah satu bahaya seorang itu keluar dari jalan keislaman. Ya. Seorang ingin pembahasan tentang muamalah. Ya. Maka berkaitan dengan jual beli dalam Islam paling baik. Mengurus tentang hal itu. Ingin membahas tentang perekonomian. Ya. Tidak pernah dikenal dalam sebuah agama yang lebih baik menjelaskannya daripada Islam. Ya. Dan ini diakui dari masa ke masa. Hingga hari ini pun hal yang dimaklumi. Ya. Hal yang dimaklumi. Hingga kita di hari yang telah berlalu, ya, krisis yang menimpa sejumlah negara kafir di barat sana, di Eropa sana, ya, dan mereka sendiri, para pakar ekonomi mereka mengakui bahwa tidak ada perekonomian yang lebih stabil dari perekonomian Islam. Dan mereka menyuruhkan untuk diterapkan hal tersebut. Ya, guna mengangkat apa? Krisis yang menimpa mereka. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ingin berbicara muamalah dari sisi bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, lengkap pembahasannya di dalam Islam. Hubungan antara seorang dengan kawannya, antara seorang anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya, seorang kepada tetangganya. Ya. Hubungan antara seorang muslim kepada kafir. Bahkan hubungan antara dia sebagai individu, warga negara dengan warga negara lainnya. Bahkan hubungan antara sebuah negara dengan negara lainnya. Lengkap aturannya. Semuanya diatur dan dijelaskan. Ya. Berbicara tentang muamalah. Dan berbicara bagaimana mengatur manusia, menciptakan kedamaian di tengah manusia. Yaitu pembicaraan tentang siasa.
Dan ini dibahasakan oleh orang-orang dengan nama politik. Ya. Dan kata politik itu kata yang mengandung makna baik dan makna jelek. Tapi kalau siasa, ini adalah kata yang digunakan di dalam pembahasaan karena siasa itu adalah pengaturan. Ya. Pengaturan untuk membuat manusia itu menjadi baik. Itu siasat namanya. Ya. Itu siasat. Dan yang paling indah menjelaskannya itu adalah Islam. Lengkap penjelasannya. Ya, mau berbicara tentang apa saja berkaitan dengan pengaturan. Apakah pengaturan terhadap diri sendiri, pengaturan untuk keluarga, pengaturan terhadap sebuah negara, semuanya lengkap. Pembahasannya di dalam Islam. Berbicara tentang muamalah berkaitan dengan hubungan pernikahan, ya, Islam lengkap menjelaskannya. Tentang pernikahan, apa yang bertentangan dengan pernikahan misalnya dari talak, dan yang semisalnya diterangkan. Berbicara tentang peradilan, hukum, ya. Ini bab khusus seperempat ilmu fikih menjelaskannya. Seperempat dari ilmu fikih menerangkannya. Karena itu apa saja yang diperlukan oleh umat, semuanya ada aturannya dan tuntunannya di dalam Islam. Ada aturan dan tuntunannya, semuanya lengkap. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim." Bukankah telah cukup kepada mereka kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab, Al-Quran dibacakan kepada mereka. Jadi terangan ayat bahwa Al-Quran ini kalau ditilawah itu sudah cukup bagi mereka. Ya, tapi tilawah ini perlu detailkan maknanya ya. Sebagian orang dianggap tilawah yaitu sari tilawah Quran yang biasa orang tajwid itu sampai merah-merah mukanya membaca Al-Quran karena tahan nafas. Ya. Tilawah itu punya 3 makna. Tilawah yang pertama dia membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya. Yang kedua tilawah bermakna dia membaca Al-Quran dan dia tadabburi maknanya. Dan tilawah yang ketiga dia baca Al-Quran, dia tadabburi maknanya dan dia amalkan kandungannya. Itu 3 tilawah. Ya. Jadi Al-Quran ini kalau ditilawah sudah cukup. Sudah cukup bagi manusia. Ya. Segala perkara apa saja yang ditanyakan di dalam Al-Quran pasti ada penjelasannya. Apakah penjelasan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Dalam kandungan khusus maupun dalam kandungan global. Iya. Semuanya tercakup di dalam Al-Quran. Karena Allah firman, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Alkitab. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Allah firman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Jadi Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Iya. Banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam ini. Baik. Jadi ini sebagian makna yang ingin saya ingatkan di sini tentang kandungan ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah sempurnakan agama kalian. Karena itu, kalau misalnya ada sebagian dari kaum muslimin, ya di dalam kehidupannya dia mencari tuntunan selain daripada Islam, ini artinya orang yang tidak mengenal keutamaan Islam. Ya. Dan kita lihat sebagian kaum muslimin dia bangga kalau menukil sebuah pendapat, menukil sebuah ketentuan, dia ambil dari buku-buku orang-orang barat sana. Ya, orang-orang kafir. Dan yang menyedihkan lagi, kadang kita dengarkan di khutbah-khutbah Jumat. Ya, si khatib membawakan kutipan dalam bahasa Inggris, satunya lagi dalam bahasa Jerman. Ya.
Satunya lagi dalam bahasa Perancis, supaya orang tahu bahwa ini adalah orang yang terdidik dan banyak ilmu pengetahuannya. Padahal ini berbicara tentang agama. Berbicara tentang apa? Tentang agama. Ya. Kalau dia bangga dengan keislaman, di dalam Islam itu telah mencukupinya. Apa saja yang dia kutip dari orang kafir itu, di dalam umat Islam, kutipan tersebut pasti ada. Dan lebih lengkap, lebih sempurna. Hanya saja kekurangan pengetahuan, kekurangan ilmu yang membuat kita mencari kepada selain kita. Iya. Dan itu terbukti. Apa saja dari ilmu yang dibaca, disampaikan, ya, dan dianggap baik oleh orang-orang, dan memang itu baik dan dibenarkan di dalam Islam, pasti ulama Islam telah menjelaskannya dengan hal yang lebih baik dan lebih indah lagi. Iya. Hanya saja sekali lagi yang menjadi masalah umat Islam itu sendiri kapan dia mempelajari agamanya. Ya. Maka dasar yang paling pertama di sini seorang berbaik sangka dan meyakini firman Allah ini, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Jadi Islam telah sempurna. Islam itu relevan untuk setiap masa dan setiap zaman. Iya. Islam itu adalah agama yang universal, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia, pasti dalam Islam ada tuntunan dan ada penjelasannya. Baik. Kemudian kelanjutan ayat, wa atmantu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Ya. Kalimat nikmat di sini dalam ayat disandarkan kepada dhamir. Ya. Kalau saya terjemah bahasa Indonesia ya begitu tadi, nikmatku. Ya, tapi ini kalau dalam bahasa Arabnya ada kandungan mana? Sebab kata mufrad bentuk tunggal kalau disandarkan kepada dhamir pelaku, ya, maka itu bermakna umum. Jadi maksudnya kusempurnakan untuk kalian segala nikmatku. Segala nikmatku. Ya, jadi nikmat di sini cakupannya luas sekali, nikmat dengan kesempurnaan agama ini. Karena nikmat yang dimaksud terbagi dua. Ada nikmat berkaitan dengan agama, dan ada nikmat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dunia. Berkaitan dengan dunia. Maka tampak dari sini keutamaan Islam dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Islam itu utama, di mana nikmat yang berkaitan dengan agama telah sempurna di dalam Islam. Allah telah cukupkan. Segala nikmat berkaitan dengan apa? Dengan agama. Ya, karena Islam dengan sumber-sumbernya yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah telah terdapat di dalamnya penjelasan untuk segala hal yang diperlukan oleh manusia. Dan ini adalah nikmat lengkap, sempurna di dalam keagamaan umat Islam. Yang kedua, dari keutamaan Islam yang terkandung pada ayat ini, wa atmantu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah telah menyempurnakan segala nikmat dunia. Segala nikmat dunia untuk siapa yang berpegang dengan keislaman. Karena nikmat dunia itu hanya didapatkan dan dirasakan indahnya oleh seorang hamba apabila dia berpegang dengan keislaman yang benar. Iya, dengan keislaman yang benar. Adapun kalau dia tidak berpegang dengan keislaman yang benar, ya, walaupun dia banyak kemajuan seperti yang kita lihat di negeri-negeri kafir, banyak kemajuan. Nah, tapi kemajuan yang tidak membawa nikmat untuk mereka. Kemajuan yang tidak membawa nikmat. Ya, sebagian negeri kafir maju. Ya, kalau makmur mungkin sangat makmur sekali. Ya, pengangguran saja digaji oleh negaranya. Jangan orang yang kerja, pengangguran saja apa? Digaji. Ya, tapi sebagian negara yang seperti ini bentuknya, tercatat angka bunuh diri paling banyak di negeri itu. Ya. Ya, saya nggak tahu baca kemarin atau sebelumnya. Ya, di Amerika, ya, pemerkosaan terhadap para perempuan itu 20%. Katanya negara makmur. Tapi perhatikan,
Nikmat itu hanya sempurna bagi mereka yang berpegang dengan keislaman. Karena itu tidak terlihat nikmat dunia yang sempurna kecuali di kalangan mereka yang berpegang dengan keislaman yang benar. Ya. Di kalangan mereka yang berpegang dengan keislaman benar. Karena Allah firman di dalam Al-Quran. Dan ini ayat agung. Di surah An-Nahl ayat 97. Ya, saya sebutkan nomor ayatnya di sini sebab dia adalah ayat yang sangat agung. Allah firman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan, dia adalah seorang mukmin. Ya, dalam ayat ini disebutkan keislaman dengan dua hal. Yang pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dia beramal salih. Jadi siapa yang beriman beramal salih, laki-laki maupun perempuan, Allah jamin, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Ini jaminan dari Allah. Ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang tidak pernah di kalangan manusia ada yang mendapatkan kebahagiaan hidup sebagaimana nikmat hidupnya umat Islam. Umat Islam itu mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Manusia yang paling kaya. Walaupun tidak ada harta benda di tangan mereka. Ya. Tapi dengan keislaman mereka menjadikan mereka sebagai orang-orang kaya. Ya. Perhatikan Nabi dan para sahabatnya. Kehidupan mereka. Mungkin kalau di kalangan kita dianggap sebagai orang-orang yang miskin, kekurangan. Tapi kekurangannya dari sisi harta saja. Ya. Dunia di bawah telapak kaki mereka. Perhatikan masa para sahabat. Bagaimana kejayaan mereka. Dunia di bawah telapak kaki mereka. Betapa banyak negeri yang mereka taklukkan. Kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Kalau sekarang ada yang berkuasa pada beberapa wilayah saja. Mereka menguasai alam. Ya. Bersamaan dengan itu, ya, dunia di bawah telapak kaki mereka. Kekayaan tetap berada di dalam hati mereka. Itulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, "Laisal gina an kathratil arab, innamal gina ginan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Ya, sebab seorang kapan dia merasa cukup, hatinya merasa cukup, yang sedikit akan menjadi sangat banyak. Tapi kalau hatinya tidak ada rasa cukup, yang banyak pun akan menjadi sangat kurang. Ya, dan ini tabiat kebanyakan manusia. Ya, dan Nabi sebut ya tabiat kebanyakan manusia ini dalam sebuah hadis. "Lau anna libni Adam wadiyaini min dhahab, labtagha ilaihi masaliha." Andai kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, ini luar biasa kekayaannya, sudah 2 lembah apa? Berisi emas. Andai kata 2 anak Adam punya 2 lembah berisi emas, dia akan cari lagi lembah yang ketiga. Tidak ada yang menyumbat mulut anak Adam ini kecuali tanah di kuburan nanti, yang membuat dia berhenti untuk tamak. Ini kalau dia tidak punya rasa cukup di dalam hatinya. Tapi umat Islam, perhatikan Nabi, para sahabat, ya, orang-orang yang paling indah hidupnya, orang-orang yang paling indah kehidupan mereka. Ini dengan keislaman. Ya. Karena itu nikmat dunia itu hanya didapatkan secara sempurna bagi mereka yang berpegang dengan keislaman. Ingin keamanan, keamanan dari bentuk nikmat dunia. Keamanan tidak akan terwujud kecuali dengan keislaman, berpegang dengan keislaman. Iya. Perhatikan sekarang ini, ya. Berbagai fasilitas yang dimiliki oleh manusia, berbagai kemajuan yang dimiliki oleh manusia untuk menciptakan keamanan. Tidak juga negeri mereka menjadi aman. Kenapa? Sebab jauh dari prinsip-prinsip keislaman. Ya. Walaupun semua negeri tidak ada yang berpegang penuh dengan keislaman, tapi kalau kita melihat negeri yang paling dekat berpegang dengan keislaman, itu lebih banyak keamanan di negeri tersebut. Dan yang terbukti
Sebab di negeri kaum muslimin di hari-hari ini tingkat keamanan lebih besar daripada negeri-negeri apa? Negeri-negeri kafir dari sisi keamanan. Iya. Dan ini adalah hal yang diakui. Hal yang diakui. Ini karena nikmat keislaman. Karena di dalam Islam diterangkan sebab-sebab keamanan itu. Ya. Hal-hal yang tidak tergambar dan mungkin tidak dipelajari di sekolah-sekolah yang khusus mendidik mempelajari ilmu-ilmu tentang keamanan. Nah ini pembahasan luas tentunya, saya tidak bisa menguraikan semuanya. Ya. Tapi yang ingin saya gambarkan di sini bahwa nikmat dunia itu juga tercakup di dalam kesempurnaan yang disebutkan dalam ayat ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Kemudian di potongan yang ketiga dari ayat, wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Iya. Telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Allah ridha Islam ini sebagai agama kita. Allah ridai Islam ini untuk dirinya. Allah ridai Islam ini untuk hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan ridha terhadap agama apapun kecuali agama Islam. Iya. Dan ini ditekankan di ayat yang lain, dan penulis juga akan membawakan ayatnya nanti di bab yang akan datang. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah keislaman. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah keislaman. Dan perhatikan kalimat di dalam ayat ini ya. Saya ingin memberikan poin-poin supaya menjadi renungan. Sebab ini ayat sering berulang. Ya. Di ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan lakum, ya ada kalimat lakum, untuk kalian. Sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, sebut kalian. Yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Lagi-lagi disebut untuk kalian, dan untuk kalian. Iya, untuk kalian. Maka ini ciri pokok dari umat ini. Ya, bahwa agama ini adalah hal yang mengatur kehidupan umat Islam seluruhnya. Iya. Siapa saja dari umat Islam pasti dia akan mendapatkan kebaikan apabila ia berpegang dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan agama tersebut. Baik. Ini beberapa kandungan yang terkait dengan ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, kata penulis rahimahullah, masih di halaman 11, wa qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Al-ayah. Allah berfirman, ya. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah, diperintah ya kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, ya. Kalau kalian itu ragu terhadap agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Jika kalian masih berada dalam keraguan-raguan tentang agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Ketahuilah bahwa aku tidak menyembah sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budu alladhi yatawaffakum. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah yang mewafatkan, mematikan kalian. Iya. Baik, ini ayat di surah Yunus. Iya. Dibawakan di sini oleh penulis untuk menjelaskan keutamaan Islam. Iya. Baik. Sebelum saya uraikan sisi keutamaannya,
Saya terangkan dulu secara global mana ayat ini. Ayat ini perintah Allah kepada Nabi-Nya untuk menyampaikan. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, umumkan pada manusia seluruhnya, khususnya kepada mereka kaum musyrikin. Itu. In kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian ragu terhadap agamaku, kalian ragu terhadap agama yang aku bawa, ya. Agama Islam yang di dalam Islam ini yang diibadahi hanya kepada Allah. Kalian ragu terhadap agamaku? Ya, fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah. Saya tidak akan beribadah kepada siapa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Ya, jadi kalau kalian ragu, itu tidak membuat saya bimbang. Tidak membuat saya ragu seperti kalian ragu. Ya. Sehingga saya beribadah sama dengan ibadah kalian. Kemudian diperintah kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan keteguhan agamanya. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Akan tetapi aku hanya menyembah kepada Allah yang mewafatkan kalian, yang mematikan kalian. Ya. Ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan keutamaan Islam dari beberapa sisi. Ya. Ini dari keindahan pendalilan penulis ya. Cuma memang kalau dibaca sepintas lalu, kadang seorang tidak segera menangkap keutamaan Islam yang terkandung di dalam ayat. Iya. Baik. Terdapat di dalam ayat ini beberapa keutamaan Islam. Yang pertama, ayat ini menjelaskan hakikat Islam. Menjelaskan hakikat keutamaan Islam dari sisi hakikat Islam itu. Bahwa hakikat Islam ini itu adalah agama para nabi dan agama para rasul. Iya. Seluruh nabi dan para rasul berdakwah ke situ. Yaitu beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini adalah hakikat dari keislaman, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Terangkan di dalam ayat. Dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah ini, itu adalah hal yang disepakati di antara seluruh nabi dan seluruh rasul. Ini dari keutamaan Islam. Ya. Karena tidak seorang nabi pun, kecuali dia menyuruh kepada tauhid. Menyuruh manusia agar supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi pada setiap umat Allah telah utus seorang rasul. Apa misinya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian, wahai umat, hanya beribadah kepada Allah. Dan hendaknya kalian menjauhi taghut. Menjauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Ini ayat berada di surah apa? Hah? Di surah An-Nahl. Ya. Surah yang ke-16 dari surah Al-Quran. Surah An-Nahl ini disebut juga dengan nama surah An-Ni'am. Disebut dengan surah apa? An-Ni'am. An-Ni'am itu artinya surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Ya. Karena memang kalau diperhatikan surah dari awalnya sampai akhirnya, subhanallah, itu adalah hal yang mengingatkan kita tentang banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya.
Dan di dalam surah ini pula perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian terhadap segala nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Ya kalau disebut surah yang mengungkap tentang nikmat-nikmat itu sangat apa? Sangat cocok. Itu tadi ayat yang ke-36 yang saya bacakan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An ya'budullaha wa yajtanibut taghut, agar supaya mereka sampaikan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Itu ayat 36. Di ayat yang pertama dan kedua, ya, ayat yang pertama dan kedua ini menyebutkan nikmat yang paling pertama. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya. Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegerakannya. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Sudah disebutkan apa? Maha suci Allah dari apa? Kesyirikan. Kemudian yang kedua disebutkan dalam ayat yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat. Iya. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dari perintahnya. Untuk diberikan kepada siapa yang Allah pilih dari para hamba. Yang dipilih ini para rasul. Jadi ini perintah agama untuk disampaikan kepada para rasul. Agar para rasul menyampaikannya. Apa itu yang disampaikan? Yang para rasul diperintah untuk menyampaikannya. Ya. An anziru an la ilaha illa ana fattaqun. Hendaknya kalian memberi peringatan kepada manusia bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka bertakwalah kepadaku. Firman Allah. Jadi seluruh para nabi dan para rasul diperintah menyampaikan bahwa yang diibadahi hanya siapa? Hanya Allah, dan kita bertakwa hanya kepada Allah. Dan ini nikmat yang paling pertama disebutkan di dalam surah yang mengungkap nikmat ini. Iya. Jadi sebenarnya ini nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung. Tapi subhanallah banyak dari manusia yang tidak menyadari besarnya nikmat memurnikan ibadah kepada Allah. Iya. Besarnya nikmat memurnikan ibadah kepada Allah. Karena itu orang yang paling murni ibadahnya, paling baik keikhlasannya, orang yang paling benar tawakalnya, orang yang paling jujur rasa takutnya, orang yang paling baik rasa harapannya, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik tawakalnya, itu adalah orang-orang yang paling nikmat kehidupannya. Paling nikmat kehidupannya. Dan ini yang disinggung oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika menyebutkan ya agama ayah-ayahnya, Nabi Ibrahim, ya ayah-ayah beliau, dia sebutkan dari ayah, kakeknya, para nabi. Kemudian beliau katakan, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Itu adalah dari keutamaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maka sisi keutamaan Islam di sini diterangkan di dalam ayat ini, Nabi diperintah untuk menyampaikan kepada manusia secara umum bahwa inilah agama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keislaman. Itulah keislaman. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini terdapat penjelasan keutamaan Islam dari sisi keumuman dan universalnya Islam itu. Karena memang diserukan di awal, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, wahai sekalian manusia. Jadi agama ini khitabnya kepada siapa? Seluruh manusia. Jadi agama ini umum. Ya. Untuk orang Arabnya dan untuk orang ajamnya. Yang berkulit putih maupun berkulit hitam. Laki-laki maupun perempuannya. Untuk yang dekat maupun yang jauh. Agama ini berlaku untuk seluruh manusia. Jin dan manusianya. Jin dan manusianya. Dan ini dari sisi keutamaan Islam. Keumuman syariat. Berbeda dengan agama sebelumnya. Iya. Hanya pada umat tertentu saja. Kaum tertentu. Kemudian yang ketiga. Dan ini yang paling pentingnya di sini.
Ya. Ayat ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menerangkan keutamaan Islam dari arah orang yang masuk ke dalam Islam ini. Siapa yang masuk ke dalam Islam dan dia berpegang dengan keislaman yang benar, maka akan bertambah keyakinan yang sangat besar di dalam hatinya. Iya. Perhatikan di sini. Nabi berkata, wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu terhadap agamaku, biasanya kalau seseorang dia menyampaikan sesuatu, ya, digembosi oleh orang lain, dibuat ragu manusia, dia juga berubah menjadi apa? Menjadi ragu. Ya, kadang ada yang tidak pede, kadang ada yang masuk kotak sudah, belum tikar. Ya. Tapi ini tidak. Dia ragu terhadap agamaku, saya tidak ragu. Saya tidak menjadi menyembah apa yang kalian ibadahi. Bahkan saya hanya beribadah kepada Allah yang mewafatkan kalian. Disebutkan dalilnya lagi. Kenapa beliau hanya beribadah? Sebab hanya Allah yang mewafatkan kita semua. Sebagaimana kita semua meyakini bahwa Dia Allah yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki, yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, dan Dia Allah yang mengatur segala perkara. Sebagaimana kita mengakui rububiyah Allah, maka seharusnya kita pun hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka ini memberikan keyakinan. Karena itu dari keutamaan Islam ini, siapa yang masuk di dalam Islam dan dia berpegang dengan keislaman yang benar, Allah akan mengokohkannya. Allah akan menguatkannya. Bukan hanya dikuatkan di kehidupan dunia. Dikuatkan di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan di akhirat kelak. Bukan hanya dikuatkan di dalam sebagian perkara, namun dia akan diberikan keteguhan di dalam segala hal yang dia hadapi. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang berislam dengan Islam yang benar. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, kata akhirat di dalam ayat mencakup juga di alam kubur. Dan pertolongan Allah terhadap orang yang berislam dengan keislaman yang benar itu pada segala keadaan. Iya. Allah firman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami benar-benar menolong para rasul kami, dan benar-benar kami akan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan pada saat saksi-saksi berdiri mempersaksikan. Itu di kehidupan akhirat, ya, di mana setiap amalan orang yang berperilaku ada saksi yang mempersaksikannya. Dan di masa itu orang-orang yang beriman, berislam dengan benar, Allah akan menolongnya. Ya, karena itu kehidupan yang terindah itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang berislam dengan keislaman yang benar. Tiap kali ia berpegang dengan keislamannya, maka Allah semakin membukakan untuknya kebaikan. Iya, semakin membukakan untuknya kebaikan. Tapi sekali lagi, ini sebagian dari keutamaan. Iya. Dan ini bukan hanya sekedar didengar, kemudian dihayalkan. Ya, tapi harus ada amalan-amalan yang mengarah ke sana. Ya. Dan sebelum seorang itu beramal, dia mempelajari. Ya, agar supaya ada kekokohan dan keteguhan. Ya. Karena itu materi ini sangat bermanfaat sekali. Di sebagian ya dari kandungan ayat, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti. Karena waktu sudah selesai untuk sesi pertama ini. Kita siap-siap untuk sholat Jumat. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian untuk sesi yang kedua setelah sholat Jumat nanti. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Dan insyaallah taala kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti ada sesi khusus nanti kita menjawab pertanyaan. Atau mungkin di akhir sesi setelah sholat Isya kita akan menjawab pertanyaan. Baik. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.